Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan terhindarkan dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Nah, kembali lagi bertemu dengan ibu dengan mata pelajaran yang masih sama, yaitu IPS terpadu, dengan pada pertemuan kedua yaitu tentang kebutuhan. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu apa itu sudah sering mendengar tentang kebutuhan, tetapi belum tahu apa sih sebenarnya kebutuhan itu. Nah, itulah yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan atau pengertian dari kebutuhan itu tersendiri. Nah, menurut para ahli yaitu Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan ini adalah pola atau tingkah laku individu yang berdasarkan kepada prinsip keinginan serta terorganisir antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu menurut Abraham Maslow. Nah, jika kita mengambil atau menarik pengertian kebutuhan ini secara umum, yaitu adalah semua atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan pencapaian kesejahteraannya. Maksudnya di sini yaitu segala sesuatu yang kita butuhkan dengan cara kita mendapatkannya dengan cara misalnya dengan ekonomi atau materi. Salah satu contohnya mungkin anak-anak ibu, contohnya Sisi ingin sepatu. Nah, bagaimana cara Sisi mendapatkan sepatu? Yaitu dengan membeli sepatu dengan uang. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian kebutuhan. Nah, selanjutnya kebutuhan itu ada berbagai macam juga. Yang pertama ada menurut intensitas kegunaannya. Nah, kebutuhan menurut intensitas kegunaan ini ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer. Nah, apakah anak ibu sudah tahu apa itu kebutuhan primer? Nah, kebutuhan primer itu adalah biasanya kita sebut dengan kebutuhan pokok kita, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, maksud dari kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang individu ini. Karena tanpa rumah, gimana kita akan tinggal? Tanpa tempat tidur atau tanpa pakaian, bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia luar? Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan pokok, itu kebutuhan yang harus kita penuhi dan penting untuk keberlangsungan hidup kita. Dan yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak begitu penting untuk kita penuhi atau kita wujudkan, karena tanpa kita penuhi kebutuhan sekunder ini, keberlangsungan hidup kita akan masih tetap lancar atau terjalankan asalkan kebutuhan primer kita terpenuhi. Nah, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu biasanya sering kita sebut dengan kebutuhan mewah atau kebutuhan megah, yaitu kebutuhan yang apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi dan kebutuhan sekunder juga sudah kita penuhi, masih ada yang berlebih. Nah, karena itu bisa kita memenuhi kebutuhan tersier kita. Nah, selanjutnya macam-macam kebutuhan yang keempat yaitu ada menurut sifatnya. Nah, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani atau materi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani atau materi ini? Yaitu kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisik, yaitu bagaimana dengan yaitu kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian. Nah, itu yang dinamakan dengan kebutuhan jasmani. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu bagaimana itu kebutuhan dengan inginnya kita punya rasa aman atau kebutuhan untuk meyakini suatu agama, meyakini suatu kepercayaan. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan rohani. Nah, selanjutnya ada macam-macam kebutuhan menurut subjek yang membutuhkannya. Ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, apa itu kebutuhan individu? Yaitu kebutuhan yang diperuntukkan untuk perseorangan atau seorang individu. Nah, misalnya itu contohnya pakaian seorang guru tentunya berbeda, atau kebutuhan seorang guru pasti berbeda dengan kebutuhan seorang petani atau buruh pabrik. Nah, mulai dari pakaiannya, sepatunya, atau bahkan perlengkapan lain antara guru, petani, dan buruh pabrik itu pasti berbeda. Nah, karena itu perlu adanya kebutuhan individu ini. Yang kedua ada kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dipergunakan atau berguna secara bersama-sama atau dimanfaatkan secara bersama-sama. Contohnya perlunya ada jalan, perlunya ada rumah sakit, jembatan, atau perlunya ada pasar. Nah, itu adalah kebutuhan kelompok.
Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang macam-macam barang pemuas kebutuhan. Nah, macam-macam barang pemuas kebutuhan ini terbagi menjadi 4, yaitu ada menurut cara memperolehnya, dan yang kedua ada menurut kegunaannya, yang ketiga ada menurut proses pembuatannya, dan yang keempat ada menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, mungkin akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama ada menurut cara memperolehnya. Terbagi menjadi 2, yaitu ada barang atau benda ekonomi, dan yang kedua ada barang atau benda bebas. Nah, apa itu barang atau benda ekonomi? Yaitu seperti rumah, pakaian, makanan, minuman, dan kendaraan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari barang atau benda ekonomi. Nah, kenapa dikatakan barang atau benda ekonomi? Yaitu karena jumlahnya itu terbatas. Jadi tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jadi untuk mendapatkan barang atau benda ekonomi ini harus memerlukannya sebuah pengorbanan. Yang kedua itu ada barang atau benda bebas. Apa itu barang atau benda bebas? Yaitu barang yang jumlahnya tidak terbatas dan ketersediaannya itu melebihi dari kebutuhan masyarakat. Jadi tidak perlu adanya pengorbanan atau biaya untuk mendapatkan barang atau benda bebas ini. Dan barang atau benda bebas ini juga merupakan pemberian dari alam. Apa itu? Yaitu ada matahari atau sinar matahari, air laut, ada udara, ada pasir. Nah, dan yang kedua yaitu ada barang yang menurut kegunaannya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada barang konsumsi dan yang kedua ada barang produksi. Yang pertama ada barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Yaitu barang yang bisa dipakai atau adalah barang jadi. Nah, contohnya itu ada sepatu, roti, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Intinya kebutuhan konsumsi itu adalah kebutuhan yang bisa digunakan atau bisa dipakai, atau barang yang habis pakai atau adalah barang jadi. Nah, itu yang dimaksud dengan barang konsumsi. Dan yang kedua ada barang produksi. Apa itu barang produksi? Biasanya orang-orang sering menyebut barang produksi ini adalah barang modal. Kenapa dikatakan dengan barang modal? Karena dengan barang-barang produksi ini dapat menghasilkan barang-barang produksi lain. Nah, barang produksi ini terbagi menjadi 2. Ada yang barang produksi yang habis satu kali pakai, dan ada juga barang produksi yang tidak habis dalam pemakaian satu kali proses produksi. Nah, yang ketiga ada macam-macam barang pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bahan mentah atau bahan baku. Nah, apa itu bahan mentah atau bahan baku ini? Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, atau kita sudah sering mendengar kata-kata bahan baku atau bahan mentah ini. Yaitu adalah bahan yang belum mengalami proses produksi. Nah, misalnya ada kayu, kapas, rotan, kulit, padi, dan segala macamnya yang bisa untuk dijadikan atau bisa kita proses menjadi barang produksi. Dan yang kedua ada barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum siap pakai. Contohnya benang yang terbuat dari kapas untuk dijadikan pembuatan pabrik tekstil. Nah, yang ketiga ada barang jadi, yaitu barang yang sudah mengalami proses produksi dan siap pakai. Contohnya pakaian yang ibu pakai pada saat ini dan sepatu yang anak-anak ibu pakai pada saat ini. Nah, yang keempat, macam-macam barang pemuas kebutuhan itu ada menurut hubungannya dengan benda lain. Yang pertama ada barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Pertama itu ada barang substitusi. Nah, barang substitusi ini adalah barang pengganti atau penggunaannya dapat menggantikan barang lain atau dapat menggantikan kegunaan dari barang lain. Misalnya, jika kita tidak punya padi atau tidak punya beras, nah dapat kita gunakan jagung sebagai barang substitusi dari beras. Atau jika tidak ada pena, kita dapat menggunakan pensil sebagai pengganti dari pena. Nah, yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang pelengkap bagi barang lainnya. Nah, terasa tidak lengkap jika kita menggunakannya tidak secara bersamaan. Nah, contohnya kita minum kopi yaitu dengan gula, atau meminum teh bersamaan dengan gula. Nah, atau tinta dengan spidolnya langsung. Nah, itu kan merupakan barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Nah, mungkin itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang materi kebutuhan. Mungkin
dapat anak-anak ibu cari referensi-referensi lain di rumah atau membaca-baca buku lain yang berkaitan dengan materi yang sudah ibu jelaskan pada kali ini. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat dan dapat anak-anak ibu pahami semua dan dimengerti, sehingga saat ujian besok apa yang ibu tanyakan dapat sama anak-anak ibu. Baik, sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.